pembelajaran kita, Pak Guru mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Pak Guru Yohanes Andrianto Hugo, biasa dipanggil Andi. Sebelum kita masuk di dalam pembelajaran, Pak Guru akan memberikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada dua. Yang pertama, mengenali ciri umum, cerita fabel dan legenda. Dan yang kedua itu menyimpulkan unsur pembangun dari cerita fabel dan legenda. Ada dua tujuan yang pembelajaran yang akan kita belajar pada hari ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam pelajaran ini, Pak Guru mau kenal dulu adik-adik punya nama panggilan saja. Mulai dari ibu di sana yang pegang HP, nama siapa? Maknanya Melda. Belum masuk di dalam fabel dan legenda, Pak Guru mau prospek kembali dulu materinya adik-adik kembali. Sebelumnya itu materi tentang apa? Ada beberapa cirinya dia yang hampir sama, mulai dari syair, pantun dan kalau pantun dia ada berapa bait? Dua bait. Satu bait terdiri atas dua lalai. Baris pertama dengan baris kedua ini dihitung satu bait. Baris ini juga dihitung satu bait. Hanya yang membedakan baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ya. Oke, jadi masih ingat ya materi yang kemarin ya? Materi tentang puisi rakyat ya. Sekarang kita masuk di dalam fabel dan legenda. Jadi materi kita kali ini akan berbicara tentang fabel dan legenda. Sebelum masuk di dalam materi ini, Pak Guru mau tanya dulu, ada tidak yang tahu tentang fabel dan legenda? Ada tidak yang punya gambaran atau punya bayangan tentang fabel itu Pak Guru ini, legenda itu Pak Guru ini? Ada? Apa itu fabel dan legenda? Ya? Fabel adalah ya, yang lain tidak usah takut, kalau salah kita nah, yang ada di pikirannya adik-adik sebelum Pak Guru jelaskan, keluarkan saja, tidak apa-apa. Kalau salah nanti Pak Guru kasih tahu. Nah, kita belajar bersama. Cerita binatang. Yang adik-adik orang semua cerita fabel dan dongeng ini adik-adik sudah pernah baca, sudah pernah dengar, bahkan sudah pernah dibuat dalam bentuk film, adik-adik sudah pernah nonton ini. Hanya tidak tahu kalau itu cerita fabel dan legenda. Ada yang bisa bantu Pak Guru baca pengertian dari cerita fabel? Fabel adalah cerita fiksi dengan tokoh utama binatang yang watak perilakunya seperti manusia. Ciri-ciri fabel adalah 1. Tokoh binatang. 2. Wataknya dari tokohnya seperti manusia. 3. Konflik yang dianggap seputar kehidupan manusia. 3. Terdapat pada tempat, waktu, dan latar suasana. 5. Memiliki amanat atau pesan moral. Iya. Jadi berbicara tentang fabel berarti berbicara tentang tokoh utama binatang yang watak dan perilakunya seperti manusia. Contoh, pernah dengar cerita si kancil dan harimau? Pernah? Kira-kira seperti apa dia cerita itu si kancil dan harimau? Bahwa di mana kancil itu menipu seekor buaya. Kancil ini dia ingin menyeberang sungai. Kemudian dia naik di pundak buaya.
buaya. Kemudian dia katakan apa sama buaya? Pada saat dia mau langgar sungai itu, buaya bilang apa sama dia? Si kancil kan dia mau nyebrang di pinggir sungai yang banyak makanan di sana. Kemudian si kancil datang, jadi buaya ada di sungai situ. Habis itu dia bilang, buaya ini tolong tinggal saya langgar untuk ke pinggir sungai ini, ke samping sungai. Terus buaya bilang, mau kamu makan kemudian buat ini kancil bilang, bagaimana engkau makan saya sedangkan saya ini masih kurus, belum gemuk, belum pas untuk makan saya. Kalau bisa engkau kasih langgar saya dulu ke samping ke seberang sungai ini, kemudian saya makan makanan yang banyak, saya sudah gemuk, sudah terisi, kemudian engkau makan saya boleh. Kancil mengatakan seperti itu kepada buaya. Kemudian buaya juga berpikir bahwa dia betul, berarti seharusnya tinggal kasih langgar dia dulu ke sebelah, kemudian dia makan makanan yang banyak, mungkin daging akan lebih banyak sama. Dengan polosnya buaya berbaris dari dia sudah di pinggir sungai, kemudian si kancil lewat atau melompat di atas pundaknya si buaya. Kemudian sampai sudah si kancil di seberang sungai. Sampai kancil ke seberang sungai, kemudian si kancil ini mengatakan kepada buaya, dasar buaya bodoh, bisa saja engkau saya bohong. Sekarang mari kejar saya. Karena buaya hanya hidup di air, jadi tidak bisa lama-lama di darat ya. Jadi si kancil ini membodohi si buaya untuk bisa nyebrang ke pinggir sungai. Itu kalau kita kaitkan dengan pengertian dari fabel yang mengatakan bahwa tokoh utamanya dia binatang. Tokoh itu sama dengan orang yang berperan di dalam cerita ya. Kemudian watak dari si tokoh ini seolah seperti manusia. Bahwa kita tahu hewan itu tidak memiliki akal budi, tidak memiliki pikiran dia sama dengan manusia. Tetapi di sini yang dikatakan di dalam pengertian fabel, tokoh utamanya itu hewan atau binatang, kemudian wataknya seperti manusia. Kemudian ciri-cirinya dia, yang pertama tokohnya dia binatang, otomatis hewan yang digambarkan di dalam cerita fabel itu adalah hewan. Kemudian watak dari tokohnya itu seperti manusia, sifatnya dia itu seperti manusia. Kemudian konflik yang diangkat seputar kehidupan manusia. Apa itu konflik? Ada yang tahu? Permasalahan. Ya, betul sekali. Konflik itu adalah permasalahan. Jadi permasalahan yang diangkat di dalam cerita fabel itu seputaran kehidupan manusia. Yang terjadi di kehidupan manusia itu diangkat di dalam sebuah cerita dengan menggunakan tokoh binatang dan watak seperti manusia. Kemudian terdapat latar tempat, waktu, dan latar suasana. Jadi ada 3 latar. Jadi latar itu adalah proses terjadinya suatu peristiwa. Proses terjadinya suatu peristiwa itu dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan latar suasana. Kemudian fabel ini sendiri dia bercerita tentang bagaimana kehidupan manusia yang terjadi di kehidupan nyata. Kemudian watak yang diperlukan atau watak yang dipakai dalam tokoh fabel ini watak seperti seorang manusia. Jadi kalau adik-adik pernah membaca buku yang ada tokoh dan binatang, berarti dia masuk di dalam cerita fabel. Sampai sini paham? Ada yang ingin bertanya? Ada yang belum paham? Paham semua? Atau ada yang bisa menyebutkan satu ciri dari fabel? Ya? Tokoh? Binatang. Nah, Berlaku seperti manusia. iya, berlaku seperti manusia. Memiliki amanat atau pesan moral. Dia memiliki amanat atau pesan moral. Apa lagi? Memiliki lah
Berapa langkah? 3. 1, 2, 3. Iya. Ya, konflik yang diangkat seputar manusia. Ada 5 ciri dari Fabel. Yang pertama itu apa? Tokoh. 2, watak seperti manusia. 3, konflik yang diangkat seputar manusia. 4, latar, tempat, waktu, dan suasana. Yang kelima, memiliki ya amanat atau pesan. Moral itu berkaitan erat dengan apa? Sikap. Ya, berkaitan dengan sikap atau perilaku. Jadi ada pesan yang disampaikan di dalam cerita Fabel ini berupa pesan moral. Bagaimana kita punya sikap terhadap orang lain. Kita bisa ambil sikap yang baik di dalam cerita itu dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan sikap yang buruk itu perlu kita ketahui tetapi jangan kita terapkan. Kita perlu tahu hal yang buruk, perlu tahu tetapi tidak boleh terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya tentang Fabel? Ya. Sekarang kita masuk di dalam cerita legenda. Bella, kamu baca? Legenda adalah cerita rakyat yang ada di kehidupan masyarakat dan berhubungan dengan tentang suatu peristiwa. Ciri-ciri legenda adalah 1. Tokoh dalam cerita memiliki kesaktian. 2. Terdapat unsur kegiatan dalam cerita. 3. Dihubungkan dengan hal-hal gaib. 4. Terdapat unsur sejarah dan cerita dianggap benar. 5. Memiliki amanat. Jadi legenda adalah cerita rakyat yang ada di kehidupan masyarakat dan berhubungan tentang suatu peristiwa. Kalau tadi Fabel dia berbicara tentang tokoh binatang watak manusia, kalau di legenda akan sedikit berbeda. Dia cerita rakyat yang ada di kehidupan masyarakat dan berhubungan dengan tentang suatu peristiwa. Ciri-cirinya dia ada 5 juga. Ada tokoh dalam cerita memiliki kesaktian. Terdapat unsur keajaiban dalam cerita. Dihubungkan dengan hal-hal gaib. Terdapat unsur sejarah dan cerita dianggap benar. Kemudian memiliki pesan. Kira-kira dari pengertian ini ada punya contoh legenda. Cerita yang menyangkut dengan peristiwa yang sudah pernah terjadi di masa lampau. Cerita? Ya, cerita batu tunggang. Ada yang lain lagi? Batu? Batu menangis. Yang lain lagi? Ya, kisah danau Toba. 2. Kalau ini? 3. Ini? 1. 2. 3. 2. Sa? 1. Nah, ini? 1. Yang ini? 2. Kalau ini? 3. Ini? 2. 1. Sa? Kata ini berarti menunjukkan sama. Sa? 1. Yang ini berarti? 2. Kalau ini berarti? 3. Jadi Pak Guru Tuntaran ini mengelabui pemikiran. Temanya dia seperti apa? Alurnya dia terdapat di mana-mana di dalam cerita itu. Kemudian perubahannya satu-satu saja tokoh yang terlibat di dalam itu. Wataknya seperti apa? Kemudian sudut pandang dari pengarang di dalam cerita itu seperti apa? Dia menggunakan sarana apa di dalam? Kemudian terdapat di mana saja latar tempat, waktu dan suasana. Latar tempatnya itu di mana? Kemudian waktunya itu kapan? Kemudian suasana yang terdapat di dalam itu seperti apa? Kemudian pesan yang ada di dalam cerita itu seperti apa? Itu yang kalian cari sebentar di tugas yang akan baru kasih. Cerita itu ada 2. Ada satu cerita tentang Fabel dan satu cerita tentang legenda. Ya.
Dari dua cerita itu kalian tentukan unsur ini, keenam unsur ini. Tugas ini kalian kerjakan di rumah. Nanti akan diperiksa oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di sini ya. Jadi terima kasih banyak sudah membantu Pak Guru dalam supervisi kali ini. Pak Guru harap kita bisa kesimpulan. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Akhir kata Pak Guru ucapkan terima kasih.